Sementara itu pemirsa, pemerintah Arab Saudi tidak buka haji untuk jamaah luar negeri termasuk Indonesia, dan berikut pernyataan Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qumas. Jadi tadi sore saya mendapat telepon dari Yang Mulia Wakil Menteri Haji Kerajaan Saudi Arabia yang menyampaikan kepada saya bahwa Arab Saudi tidak membuka negaranya untuk jamaah haji dari luar Arab Saudi. Mereka hanya membuka jamaah haji untuk calon haji domestik dan ekspatriat. Hanya yang berbeda dengan tahun kemarin adalah jumlahnya. Kalau tahun lalu 10.000, sekitar 10.000, tahun ini Pak Wakil Menteri Haji menyampaikan kepada saya kurang lebih 60.000 calon jamaah haji yang akan diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah haji di Saudi Arabia. Nah, Pak Wakil Menteri Haji juga menyampaikan kepada saya bahwa alasan yang mendasari kenapa kebijakan keputusan Arab Saudi itu sama dengan tahun kemarin, beliau menyampaikan bahwa semata-mata karena pertimbangan kesehatan, keamanan, dan keselamatan calon jamaah haji. Karena beliau juga menyampaikan sekarang pandemi COVID belum juga terkendali, bahkan muncul banyak-banyak varian yang lebih mengkhawatirkan. Jadi demi menjaga keselamatan. Pemirsa, salah satu lokasi terdampak banjir akibat turap longsor berada di Asrama Polisi Udara Pondok Cabe Ilir, Pamulang. Banjir masih belum surut dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Ketinggian banjir di Asrama Polisi Udara Pondok Cabe Ilir, Pamulang bervariasi antara 30 cm hingga 0,5 meter. Warga yang rumahnya masih terendam banjir saat ini mengungsi di masjid terdekat. Bantuan dari relawan mulai berdatangan untuk warga korban banjir. Warga membutuhkan air bersih, selimut, dan makanan. Turap di perumahan Gria 1IK Telkom Pisangan Ciputat, Tangerang Selatan longsor akibat hujan deras pada Jumat malam. Material longsor menutupi aliran anak kali Pesanggerahan. Air masuk ke perumahan warga hingga menyebabkan 3 rumah di perumahan Merada Estate rusak. 2 warga dilaporkan terluka dan dibawa ke rumah sakit. Iya, Lista, untuk mengetahui informasi terkini di sana kita akan gabung dengan Vito Erlangga untuk melihat kondisi terkini longsor dan banjir di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan. Selamat pagi, Vito. Bagaimana situasi terkini di kawasan Tangerang Selatan di mana longsor kemarin terjadi? Ya, baik Gede dan Arlista, dapat kami laporkan bahwa memang selain yang Anda sebutkan tadi, salah satu perumahan yang terdampak banjir adalah perumahan Payung Mas, tepat di mana saat ini saya melaporkan. Dan saat ini untuk kondisi banjir sendiri sudah mulai surut sekitar 10 hingga 20 cm. Dan saat ini sejumlah warga sudah mulai bertahan di pengungsian sejak Sabtu kemarin. Dan saat ini berdasarkan pantauan kami, sejumlah pengungsi khususnya untuk wilayah perumahan Payung Mas ini bertahan di Masjid Al-Barokah yang memang tidak jauh dari lokasi banjir. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi pengungsi korban banjir akibat turap jebol di Ciputat, Tangerang Selatan, saya akan mengajak Anda langsung berbincang dengan pengurus DKM Masjid Al-Barokah Ciputat, Tangerang Selatan, Bapak Taufik. Pak Taufik, selamat pagi, Pak. Pagi. Ya, Pak, mungkin bisa diceritakan, Pak, sejak kapan pengungsi ini mulai, warga korban banjir, maksud kami ini sudah mulai mengungsi di Masjid Al-Barokah ini, Pak? Pas hari haknya ya, pas kejadian malam itu jam 8 malam, karena keadaannya langsung cepat, drastis naik. Jadi tidak ada sempat menyelamatkan barang-barang ya. Jadi hanya jiwa aja yang keluar gitu kan. Nah, kita langsung spontan, pengurus itu membuat posko. Posko darurat ya, yang buat istirahat, buat tidur, dan apa adanya dulu. Nah, sembako apa semua itu baru datangnya besoknya.
dari instansi pemerintah atau dari swasta ya baru berdatangan. Gitu. Baik Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak, sejauh ini berapa warga yang mengungsi di sini Pak? Kalau yang tidur di sini kurang lebih 30 orang ya. Karena yang masih banyak yang bertahan sampai detik ini di sana di rumah, terutama yang rumahnya tingkat ya. Kalau yang rumahnya nggak tingkat, mereka mengungsi atau ke rumah saudara gitu. Oke. Iya. Oke Pak, berarti beberapa juga memilih untuk di rumah saudara Pak. Mungkin bisa disebutkan Pak terkait berapa total RT ataupun wilayah yang terdampak khususnya di perumahan Payungmas sendiri Pak? Kalau di perumahan Payungmas yang terdampak itu ada 3 RT. Cuman yang terdampak total itu 1 RT di RT 03. Itu sampai saat ini, sampai detik ini nih masih tergenang dalam rumah itu sebetis gitu ya. Oke. Pak, untuk saat ini bantuan yang sudah datang ini dari mana saja dan bentuknya apa saja Pak? Untuk saat ini masih sembako aja Pak. Kalau untuk biaya-biaya masih kita handle dari keuangan masjid gitu Pak. Kayak misalnya beli-beli apa itu kita masih handle pribadi gitu. Oke Pak, mungkin bisa disebutkan Pak terkait dengan harapan dari para pengungsi dan apa bantuan apa yang saat ini tengah dibutuhkan oleh para pengungsi untuk melakukan pengungsian di sini Pak? Ya. Karena ini kemungkinan sampai 5 hari ke depan masih seperti ini. Jadi ya kita minta sembako itu tetap dikirim ya. Karena nanti kita hanya melengkapi bumbu-bumbu aja kita yang beli lah kalau gitu kan. Tapi kalau sembako misalnya beras, telur, apa pokoknya yang buat dimasak lah ya harus disediakan gitu. Baik Pak, untuk posko kesehatan sendiri apakah sudah ada Pak atau ada korban luka dan sebagainya akibat banjir ini Pak? Kalau di sini kita ada posko kesehatan ada dari obat-obatan juga ada gitu kan. Cuman kalau korban luka belum ada yang bahaya lah ya, masih ringan-ringan aja karena gatal atau karena lecet gitu aja ya. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Taufik ya, atas waktunya sudah berbincang dengan iNews pagi. Ya, Gede dan Arlista, begitu tadi wawancara kami dengan pengurus DKM Masjid Al-Barokah Ciputat Tangerang Selatan, yang mana saat ini memang seperti yang dikatakan Pak Taufik tadi, saat ini sejumlah warga masih bertahan di pengungsian dan diperkirakan bisa hingga 5 hari ke depan. Dan tadi kami juga sempat berbincang dengan beberapa pengungsi. Mereka sendiri mengharapkan bahwa banjir ini bisa segera surut dan kemudian bagi warga yang memang rumahnya rusak akibat banjir ini berharap pemerintah bisa melakukan bantuan berupa perbaikan rumah. Dan berdasarkan data yang kami terima beberapa waktu lalu, Wali Kota Tangerang Selatan yaitu Benyamin Daphni sendiri menyebutkan bahwa untuk korban ataupun perumahan yang terdampak akibat banjir akibat turap jebol ini akan ditangani oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Tangerang Selatan, dan saat ini warga akan sementara harus menunggu dan bertahan di pengungsian dan beberapa juga mengungsi di rumah kerabat mereka. Kembali ke Anda Arlista dan Gede. Ya, Vito, jika ada warga yang ingin menyalurkan bantuan, kemana harus datang? Ya, baik Gede dan Arlista, dapat kami laporkan bahwa memang tidak hanya di Masjid Al-Barokah tepat di mana saat ini saya melaporkan, pengungsian ini juga dibuka di beberapa titik, yaitu diantaranya yaitu di perumahan Nerada Estate, yaitu sekitar 1 kilometer dari tempat di mana saat ini saya melaporkan, dan komplek asrama Polairut, yang mana di 3 perumahan yang terdampak akibat banjir yang terjadi akibat jebolnya turap ini memang mendampak ke 3 perumahan tersebut. Dan saat ini BNPB sendiri sudah membuat posko tanggap bencana di 3 titik perumahan tersebut, sehingga bagi pihak-pihak baik itu swasta maupun pemerintah ini bisa menyalurkan bantuan ke sejumlah posko tanggap bencana yang sudah disediakan sejak Sabtu kemarin. Gede. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Vito Erlangga langsung dari Tangerang Selatan, Banten. Dan
selamat beraktivitas kembali. Ya Pak Gede dan pemirsa, ini memang untuk korban banjir ini lebih membutuhkan untuk makanan ya, karena saat ini memang makanan masih ditangani oleh DKM Masjid. Tapi dalam 5 atau 6 hari ke depan ini yang sungguh berat ya. Mungkin cukup panjang sih 5-6 hari. Dan mungkin untuk warga yang memang ingin memberikan bantuan bisa langsung datang ya ke tempat lokasi pengungsian. Berikutnya pemirsa, krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 telah membuat masyarakat kesulitan untuk memenuhi asupan gizi yang baik untuk keluarga. Oleh karena itu pencegahan dan penyuluhan stunting harus terus digalakan agar pemenuhan gizi di tengah pandemi COVID-19 tetap terpenuhi oleh masyarakat. Pemeriksaan dan penyuluhan gizi sangat penting dilakukan, terutama pada 3 tahun pertama umur anak untuk mencegah keterlambatan pertumbuhan pada anak atau stunting. Guna membantu meningkatkan gizi pada balita dan ibu hamil, MNC Peduli memberikan dukungan pada kader posyandu di Kampung Celetuh Girang, Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. MNC Peduli melakukan pemeriksaan dan penyuluhan serta memberikan susu dan makanan bergizi untuk ibu hamil dan batita dalam membantu mencukupi gizi harian mereka. Ada 90. Yang dibantu, yang dipantau diantaranya 15 balita. Peran sebagai apa? Semoga anak saya bisa terbantu oleh MNC Peduli. Bakti sosial ini menjadi komitmen MNC Peduli untuk membantu masyarakat menjaga dan meningkatkan kesehatannya. MNC Peduli ingin membantu bukan cuma secara materi saja, karena banyak bantuan yang sudah dikirim, sudah diterima oleh masyarakat juga yang secara materi, tapi kami ingin bergerak di pemulihan anak-anak ini juga. Mari bersama MNC Peduli kita terus membantu masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan cerdas untuk hidup yang lebih sejahtera. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.